Shalom Bapak Ibu yang dikasih Tuhan Yesus Kristus. Kita siang hari ini kembali siap untuk masuk dalam ibadah kita. Kita bersyukur untuk waktu ini. Kita bersyukur untuk kesempatan yang Tuhan kasih buat kita lagi. Untuk kita boleh sama-sama beribadah, menggunakan waktu yang ada ini untuk kita boleh memuji Tuhan, untuk kita boleh menyembah Tuhan. Kita bersyukur untuk pertolongan Tuhan, untuk kebaikannya Tuhan. Dalam satu minggu ini kita melihat dan menyaksikan semuanya baik, semuanya dahsyat, semuanya ajaib, semuanya karena campur tangannya Tuhan. Kita siap masuk siang hari ini dalam ibadah kita. Kita mau sama-sama berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan buat semua yang Tuhan buat sempurna dalam hidup kami sampai hari ini, sampai siang ini Tuhan. Sampai di waktu ini lagi Tuhan, ketika kami boleh datang lagi sama Tuhan, kami mempersiapkan seluruh hidup kami Tuhan untuk kami boleh beribadah siang hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus untuk waktu ini, terima kasih untuk kesempatan ini Tuhan. Kami boleh menggunakan waktu yang singkat ini untuk kami bertemu dengan Tuhan, untuk kami boleh mengalami Tuhan, untuk kami boleh diberkati lagi dengan kebenaran firman Tuhan yang akan memperlengkapi kami lagi, yang akan mengajar kami lagi untuk mengerti akan rencana dan kehendak Tuhan di hidup kami di waktu-waktu akhir ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih setiap kami Tuhan, Kau menolong kami semua Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Segala pujian, hormat dan syukur kami sampaikan kepadamu Bapa, dan dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, puji Tuhan. Dia baik, dia dahsyat, masuk gerbangnya kita membawa pujian yang terbaik buat Tuhan. Amin.
setia. Kita mau sama-sama katakan pujian ini, Bapa Engkau setia, Bapa Engkau mulia, Engkau menunjukkan kasih setiamu di dalam kehidupan kami Tuhan, sepanjang hidup kami Tuhan. Kami terus boleh mengalami akan pemeliharaan Tuhan yang ajaib. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Lebih dari hari
belajar untuk terus mencintai Tuhan sampai di akhir hidup kami. Selidiki setiap hati kami Tuhan, selidiki setiap kami lagi Tuhan. Siang hari ini biarlah dengan kebenaran firman Tuhan yang akan kami dengar, kami mau terus belajar mencintai dan mengasihi Tuhan dengan sepenuh hidup kami, dengan segenap hidup kami Tuhan. Kami bersyukur untuk semuanya yang begitu dahsyat, begitu baik, begitu ajaib yang Tuhan sudah buat dalam kehidupan semua kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Katakan pujian ini sama-sama, selidiki aku Tuhan. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Selidiki aku, selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu
diam. Mari kita satu dalam doa. Lihat hati kami Bapa, koreksi kami, pugar kami, bentuk dan jadikan indah dalam pandangan-Mu, sehingga setiap apa yang kami lakukan itu berkenan dalam pandangan-Mu. Dan biarkan kami semakin paham dan tahu bahwa kami ada sebagaimana kami ada di dunia ini, memiliki satu tujuan yang Kau tetapkan dalam hidup kami. Tanpa hati yang dibaharui, tidak mungkin seorang yang berkenan di hadapan-Mu. Untuk itu mari, ubah terus kami. Lewat apapun, cara apapun, semua biarkan menyenangkan hati-Mu. Sampai pada akhirnya Engkau mendapati kami menjadi pribadi yang menyukakan hati-Mu, yang berkenan dalam pandangan-Mu. Biarkan firman-Mu di siang hari ini menjadi satu pegangan, membuat setiap anak-anak-Mu mengerti, bahkan semakin hari semakin tahu bahwa Engkau menginginkan segalanya tentang kami. Biarkan segala sesuatunya itu kembali kepadamu, puji, hormat, kemuliaan, pengagungan, dan menyukakan hati-Mu. Urapi kami semua di tempat ini, urapi anak-anak-Mu yang bergabung, urapi hamba. Biarkan segalanya datang daripada-Mu, untuk kemuliaan-Mu, dan hanya bagi nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, hamba berdoa mengucap syukur. Yang siap mendengar firman, sama-sama katakan, amin. Shalom. Selamat siang semuanya. Daud mengatakan di dalam Mazmur 51 ayat 12 yang bunyinya begini. Mazmur 51 ayat 12. Jadikanlah hatiku tahir ya Allah, dan perbaharuilah batinku dengan roh yang teguh. Kalau kita baca ini adalah Mazmur Daud. Kenapa Daud meminta Tuhan mentahirkan hatinya, atau dalam terjemahan sehari-harinya adalah memurnikan hati. Kita tahu bahwa hati itu adalah pusat daripada kehidupan, tempat perasaan, pikiran, dan kehendak berada. Hati yang terluka itu akan menyebabkan berbagai masalah dalam kehidupan, seperti perilaku yang negatif, pemikiran yang menyimpang, hubungan yang buruk, dan pastinya ketidakbahagiaan dalam hidup. Itu sebabnya kenapa seseorang itu perlu dipulihkan hatinya. Siapapun juga yang belum pernah untuk mendapatkan pemulihan hati, maka mereka akan melakukan segala sesuatu itu untuk kepentingan dirinya sendiri dan untuk daging. Apapun yang diperkatakan mengenai Tuhan, semuanya itu kembali buat dia, bukan untuk Tuhan. Sehingga mereka mengambil kemuliaan Tuhan. Ada banyak orang yang memiliki hati, dan hati itu sebenarnya rusak. Karena pada dasarnya pada waktu manusia jatuh dalam dosa, manusia hatinya sudah mulai dikotori. Untuk kita mendapatkan kesempurnaan pada akhirnya tidak lama lagi, maka kita perlu membiarkan diri kita dibentuk sama Tuhan. Berkali-kali saya melayani seseorang yang hatinya luka, yang hatinya penuh dengan kedengkian, kebencian, dendam, dan lain sebagainya. Hatinya penuh kenajisan. Selalu mereka berdalih bahwa orang yang melakukannya adalah sesuatu karena orang itu. Saya ngomong sama mereka, sebenarnya kalau Tuhan izinkan segala sesuatu terjadi dalam kehidupanmu, sebenarnya bukan karena orang, tapi karena engkau dipilih untuk dipanggil sama Tuhan, untuk dibentuk. Memang gak pernah enak dicabut segala sesuatu yang ada di dalam kehidupan kita. Di dalam hati yang tidak baik ini ada banyak duri,
ada banyak. Dicabut rasanya itu sakit, dibereskan itu nggak enak, dibersihkan nggak enak. Seorang datang ke saya dikatakan, Pak, saya nggak tahan, nggak kuat Pak. Tuhan bersihkan hati saya nggak kuat Pak. Kenapa nggak kuat? Karena saya diperhadapkan dengan hal yang jauh lebih berat, yang saya rasa ini jauh bukannya bagian saya. Saya katakan, berjalanlah bersama dengan Tuhan. Lewati segalanya bersama dengan Tuhan. Karena Tuhan katakan kok, bersama dengan Dia, maka engkau akan melihat bahwa engkau punya kekuatan. Karena Tuhan katakan bahwa aku sanggup melakukan apapun, aku sanggup menanggung segala perkara apapun. Lewat apa? Melalui Kristus Yesus, di dalam Yesus Kristus yang memberi kekuatan kepada kita semuanya. Kita sanggup melalui apapun. Sesakit-sakitnya apapun, ketika seseorang itu melekat dengan Tuhan, ketika hatinya sudah dibaharui sama Tuhan, maka yang tinggal diam di dalam hatinya itu adalah Yesus, adalah Roh Kudus yang membuat kekuatan itu sempurna di dalam kehidupannya. Maka dia nggak akan pernah takut, dia nggak pernah khawatir, dia nggak akan pernah lagi terluka dengan perkataan orang. Tapi setiap hal yang dihadapi adalah hal yang penuh damai dengan sejahtera, dengan sukacita. Kenapa? Karena dia tahu siapa Tuhan yang ada di dalam kehidupannya. Lalu kita perlu melihat pemulihan hati seseorang itu ya akan membuat seseorang mengalami kehidupan yang jauh lebih baik, terutama di dalam berhubungan dengan Tuhan. Pulihkan hati, berhubungan dengan Tuhan. Kalau hati kita kotor, nggak mungkin hati kita seseorang bisa bertemu dengan Tuhan. Semua itu adalah kebiasaan dan kesemuan yang terjadi dalam kehidupannya. Saya banyak melihat hari ini ada banyak orang yang pintar berbicara. Sepertinya kalau orang yang nggak kenal firman, maka dia akan berpendapat bahwa orang ini luar biasa, orang ini dipakai dengan Tuhan. Belum tentu. Kehidupan seseorang itu sangat penting dalam kehidupan ini adalah dibersihkan hati. Saya berbicara tentang hati itu bisa ada beberapa seminar yang saya harus katakan. Karena mulai dari hati yang dibersihkan, hati yang kotor, hati yang dibersihkan, pemulihan hati Bapa, semuanya itu adanya menjadi satu sesi, menjadi sesi untuk berbicara tentang hati. Sampai hati yang memiliki api dan roh yang ada di dalam dirinya yang membuat dia bertindak dan melakukan semuanya. Hati perlu dipulihkan. Kenapa? Karena akan memperbaiki hubungan antara sesama manusia yang lebih sehat dan akan mengalami kedamaian, ketenangan, kebahagiaan sejati, terutama untuk memiliki, tolong garis bawahi, untuk memiliki pertumbuhan rohani dan kehidupan yang berkenan kepada Tuhan. Kenapa hati harus dipulihkan? Yang pertama, kita tahu karena hati itu licik. Kita buka Yeremia 17 ayat 9 sampai dengan yang ke-10. Hatimu licik. Kalau hati yang belum dipulihkan, hati itu licik. Banyak orang yang dikelabui dengan perasaannya, dengan hatinya. Betapa liciknya hati, lebih licik daripada segala sesuatu. Hatinya sudah membatu. Siapakah yang dapat mengetahuinya? Aku Tuhan yang menyelidiki hati, yang menguji batin untuk memberi balasan kepada setiap orang setimpal dengan tingkah langkahnya, setimpal dengan hasil perbuatannya. Itu sebabnya kenapa Daud katakan di atas, di dalam Mazmur 51, jadikanlah hatiku tahir ya Allah, dan perbaharui batinku dengan roh yang teguh. Daud tahu hati yang kotor itu Tuhan gak suka. Hati yang ada sesuatu yang disimpan dalam hati itu gak enak. Orang melihat perbuatan orang, dia berpikir kadang-kadang dia buang, ya gak apa-apa. Tapi kalau dia simpan, dia taruh ke hati, itu yang membuat mereka menjadi ada luka, ada dendam, ada kebencian, ada sakit. Dan ini menimbulkan sebenarnya bukan hanya luka, tapi penyakit buat tubuhnya. Lalu manusia nggak akan pernah bisa tahu hatinya. Seseorang berbicara, wah luar biasa ya. Orang ini nggak bisa mengatakan, wow betapa hebatnya orang ini. Enggak. Kenapa?
Kalau Tuhan menyelidiki hati, maka mereka akan lihat. Samuel katakan, Tuhan mengatakan kepada Samuel pada waktu pemilihan dari anak-anaknya Isai. Pada waktu kakaknya Daud datang, wow, ini badannya hebat, mukanya ganteng, tinggi, oh ini dia. Bukan, kata Tuhan. Wah, ini dia nih, bukan. Tapi Daud kecil, kemerah-merahan. Urapi dia. Tuhan bilang apa tentang Daud? Manusia melihat apa yang dilihat oleh mata, tapi Tuhan melihat hati. Tuhan lihat hatinya Daud. Kita lihat orang penampakannya, wow hebat. Kita mesti belajar. Kita sudah punya roh untuk kita bisa peka. Kalau kita nggak mau bergaul dengan roh, kita nggak mungkin bisa peka. Orang ini seperti apa ya? Oh, gampangan begitu. Karena Tuhan yang sanggup menyelidiki. Kalau seseorang hatinya sudah membatu, kita mau ngomong apapun juga sama orang itu nggak mungkin bisa masuk, kecuali hanya Tuhan. Itu sebabnya kenapa kita mesti berdoa buat orang-orang tersebut supaya diubahkan. Urusan kita adalah berdoa, urusan kita memperkatakan nasihat, memberikan firman. Yang lainnya Tuhan. Ingat loh, kita nggak bisa membuat pertumbuhan. Sampai dikatakan Paulus menanam, Apolos menyiram, dan Tuhan yang memberi pertumbuhan. Nggak mungkin kita semua, kita menyiram, kita menanam, kita menyiram, kita juga yang memberi pertumbuhan. Nggak mungkin, yang bisa memberi pertumbuhan itu Tuhan. Kita cuma hanya alat kok. Ada peribahasa, dalamnya laut dapat di, mau salah, kirain dalamnya laut dapat di, Wah, nggak pernah belajar peribahasa nih. Dalamnya laut dapat diukur. Emang laut yang dalam sekali bisa nyelam, bisa menyelam? Nggak mungkin bisa. Dalamnya laut bisa diukur. Dalamnya hati manusia, siapa yang tahu? Ini peribahasa. Ayo kita belajar lagi peribahasa. Peribahasa tersebut dapat digunakan untuk menggambarkan hati manusia yang sangat sulit untuk dimengerti. Karena mungkin lain di mulut, lain di hati. Banyak loh. Rasanya baik gitu kalau ngomong. Tapi di belakang belum tentu. Dulu saya pernah menggambarkan, tahu Sri Mulat? Mau baik, senyum-senyum, tapi di belakangnya manusia terkadang begitu, kita nggak mengerti. Tapi kita jangan menjadi seperti orang yang seperti itu, di depan lain, di belakang lain. Tuhan katakan segala sesuatu yang kau lakukan, kau perbuat, lakukanlah segalanya buat Tuhan, bagi kemuliaan Tuhan. Ya, kita nggak mungkin mengerti seseorang berbohong kepada kita, karena pada dasarnya manusia mudah untuk berbohong. Mereka katakan berbohong untuk kebaikan kan gak apa-apa. Siapa bilang? Firman Tuhan katakan berbohong, yang namanya bohong, bapamu iblis, setan. Makanya hati-hati. Yang kedua, ingat, hati itu penuh tipu dan daya. Kita gak bisa tebak. Ya, hati itu licik. Kadang-kadang kalau firman Tuhan katakan begini, di dalam Roma 7 itu ayat 15 dan 19 itu mengatakan dua perkataan yang sama. Sebab apa yang aku perbuat aku tidak tahu. Karena bukan apa yang aku kehendaki yang aku buat, tetapi apa yang aku benci itulah yang aku perbuat. Hati itu licik. Hati itu mendorong. Kalau hatinya sudah kotor, susah. Kalau hatinya membatu, susah. Ayat 19 sama, tapi ayat 20 dikatakan begini, Roma 7 ayat 20. Jika aku berbuat apa yang tidak aku kehendaki, maka bukan lagi aku yang memperbuatnya, tetapi dosa yang diam di dalam aku. Jadi ada kekotoran,
ada dosa, ada kenajisan, ada hal-hal yang mengikat dirinya sehingga orang ini nggak bisa melakukan sesuatu sesuai dengan apa yang Roh Kudus mau. Kalau Roh Kudus katakan begini, kalau engkau mau hidup di dalam Roh, hiduplah dituntun, dipimpin oleh Roh. Tapi ketika engkau tidak dipimpin sama Roh, maka engkau hidup di dalam daging. Maka yang kau lakukan adalah semuanya perbuatan daging. Kita hidup di hari akhir loh. Kita mesti benar-benar mempersiapkan hati kita sedemikian rupa supaya kita nanti berkenan. Karena Tuhan sudah kasih gambaran, ada banyak orang yang gak akan diangkat. Banyak pendeta, banyak penginjil, banyak gembala sidang gak diangkat. Kenapa? Karena mereka gak berkenan di hadapan Tuhan. Mari kita periksa hati kita, biar hati kita ajalah yang benar di hadapan Tuhan. Biarlah Tuhan yang menghancurkan segala kekerasan hatimu, supaya engkau lagi tidak memiliki hati yang licik, maka engkau tidak lagi hidup di dalam perasaanmu. Dari yang kedua, dari dalam hati segala yang baik atau tidak baik timbul. Matius 15 ayat 18 sampai dengan yang ke-19. Tetapi apa yang keluar dari mulut berasal dari hati, dan itulah yang menajiskan orang. Karena dari hati timbul segala pikiran jahat, pembunuhan, perzinahan, percabulan, pencurian, sumpah palsu, dan hujat. Ada orang yang bisa muka dua, tapi ada firman Tuhan yang mengatakan bahwa apa yang dari mulut, ketika dia emosi, ketika dia marah, ketika dia menceplos sesuatu, itu sesuatu yang timbul dari dalam hatinya. Amsal 27 ayat 19 dikatakan, seperti air mencerminkan wajah, demikianlah hati manusia mencerminkan manusia itu. Hari ini banyak sekali orang yang WhatsApp dan telepon saya minta konsultasi. Dan saya melihat bahwa memang hari ini banyak sekali penderitaan-penderitaan yang dialami. Kita punya masalah masing-masing, nggak mungkin sama kok masalah kita. Tapi Tuhan katakan bahwa aku memberikan kekuatan untuk engkau menahan, melewati setiap percobaanmu. Masalah saya berbeda dengan masalah Yeremia. Masalah Yeremia berbeda dengan saya. Yeremia nggak mungkin kuat menghadapi apa yang saya alami. Saya nggak mungkin kuat apa yang Yeremia alami. Dan kita punya porsi masing-masing. Tetapi kita mesti mengerti bahwa setiap manusia pasti memiliki persoalannya masing-masing. Untuk apa? Untuk engkau disempurnakan. Pada waktu Tuhan membawa bangsa Israel masuk ke padang gurun, Tuhan katakan, aku biarkan engkau. Aku sengaja mencobai engkau dengan maksud memurnikan hatimu, kata Tuhan. Kadang-kadang kita dibawa ke padang gurun, Tuhan murnikan hati kita. Sampai dengan hari ini, ingat baik-baik, tidak ada seorang pun yang sempurna hatinya di hadapan Tuhan. Terus kita masih harus disempurnakan, harus dibentuk, sampai pada akhirnya Tuhan katakan cukup. Kenapa? Karena engkau hatimu berkenan kepadaku, itu cukup. Bukankah ini yang kita tunggu? Bukankah ini yang kita nantikan? Bukankah ini impian kita untuk kita disempurnakan nantinya? Orang mau lakukan apapun, kita punya hati yang tenang. Kenapa? Aku cuma tahu, aku punya Tuhan yang membela aku. Aku tenang, karena aku percaya tangan Tuhan gak pernah lepas dari aku. Aku gak pernah takut orang jahat kepadaku. Kenapa? Karena tangan Tuhan memberkati aku. Kita punya Tuhan yang sanggup mengangkat dan meninggikan kita. Dan sampai dengan hari ini, seusia ini, saya belum pernah melihat Tuhan itu melepaskan tangan terhadap orang-orang yang Dia pilih dan Dia kasih dan yang mengasihi Dia. Saya mengucap syukur
Tuhan mengarahkan untuk saya berjalan mengikuti apa yang diinginkan. Saya tidak pernah mengiri untuk apapun juga orang, tapi saya bersedih hati ketika seseorang melakukan kesalahan, ketika seseorang menyimpang dari segala sesuatu. Kenapa? Karena ketika orang ini gak sadar, maka orang ini sedang berjalan menuju kepada kebinasaan. Sekalipun dia melayani Tuhan, sekalipun dia melayani pekerjaan Tuhan, sekalipun dia berbicara hebat, sekalipun dia melakukan segala sesuatu yang kelihatannya besar, karena Tuhan tidak mau sesuatu yang jauh lebih besar daripada namanya. Hati manusia dianggap sebagai pusat kendali dan motivasi utama dalam diri manusia. Sehingga hati itu menentukan niat, tujuan dan arah tindakan seseorang. Jika hatinya bersih dan baik, maka tindakan dan perkataan yang dihasilkan baik. Begitu juga sebaliknya, ketika seseorang hatinya kotor dan jahat, maka tindakannya pun akan mencerminkan. Sejak dari awal manusia jatuh dalam dosa, ayat ini sering saya bawa. Kita tahu Tuhan sedang memperingatkan Kain, tapi hari ini juga Tuhan sedang memperingatkan kita semua. Kejadian 4 ayat 6-7. Firman Tuhan kepada Kain, "Mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya." Saya katakan berbuat baik. Dulu Tuhan sanggup berbicara langsung. Tapi hari ini ada Roh Kudus. Ketika seseorang belum menerima kasih yang sempurna dalam kehidupannya, dia nggak mungkin bisa melakukan perbuatan baik. Makanya Tuhan katakan, perbuatan baikmu hendaknya diketahui semua orang. Perbuatan baik yang mana? Ketika engkau menerima kasih Tuhan dulu, maka apa yang kau kerjakan, dan itu yang mengatakan apa yang kau lakukan, kasih yang kau berikan, itu menutupi segala dosa. Kenapa? Orang itu ditarik untuk datang sama Tuhan. Ada banyak orang datang berbondong-bondong beribadah, tapi ada berapa orang yang benar-benar hatinya dipulihkan dan mengenal dan mengerti akan Tuhan? Berapa banyak orang yang haus dan lapar akan kebenaran firman Tuhan, sehingga mereka tidak akan pernah bisa disimpangkan dengan apa yang disampaikan oleh orang yang berdiri di mimbar. Kita perlu kenal firman, kita perlu baca firman, supaya ketika engkau mendengar salah, hatimu nggak kotor, hatimu nggak rusak, hatimu nggak tercemar, telingamu tercemar, pikiranmu tercemar, maka engkau kehidupanmu tercemar. Hati-hati, berhati-hatilah engkau. Itu sebabnya dengan jelas Tuhan katakan apa di dalam Amsal 4 ayat 23? Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Kenapa? Karena dari situlah terpancar kehidupan. Jaganya dengan apa? Dengan firman yang kau baca. Firman itu menjadi titik tolak engkau. Di mana ketika engkau membaca firman, engkau simpan firman itu dalam hatimu, maka engkau sedang menyimpan Tuhan dalam kehidupanmu. Kenapa? Karena pada mulanya adalah firman. Firman itu adalah bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah sendiri. Jaga dengan firman. Biarkan Roh Kudus penuh dalam kehidupanmu. Hubunganmu, pergaulanmu dengan Roh Kudus yang menjaga engkau, yang membuat engkau mengerti akan firman, yang membuat engkau senantiasa mengingatkan engkau akan firman itu saat engkau menghadapi sesuatu, maka firman itu keluar dalam pikiranmu. Yang ketiga, kenapa hati mesti dipulihkan? Agar engkau menjadi alat yang Tuhan pakai untuk kemuliaan namanya. Nggak mungkin seseorang akan berkenan di hadapan Tuhan kalau hatinya belum dipulihkan. Bagaimana cara pemulihan itu? Setiap hari
Tidak bisa hari ini saya sudah dipulihkan dan kau bangga. Aku sudah dipulihkan Tuhan. Engkau harus hidup di dalam pemulihan. Engkau harus hidup di dalam pertobatan setiap hari. Engkau minta sama Tuhan dipulihkan setiap hari. Kita buka Yeskiel 36 ayat 26 sampai dengan 28. Yeskiel 36 ayat 26 sampai dengan yang ke-28. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru diam di dalam batinmu. Aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Bagaimana caranya? Engkau duduk di hadapan Tuhan, engkau berdiam diri, engkau baca firman dan membiarkan firman itu mengoreksi kehidupanmu. Membiarkan Tuhan yang memberikan, yang bisa memberikan hatimu taat hanya Tuhan. Nggak mungkin dengan engkau belajar, nggak mungkin engkau duduk diam di bawah. Saya belum pernah menemukan firman Tuhan yang mengatakan bahwa engkau belajar, engkau kasih seminar, engkau buku lihat YouTube, engkau akan mendapatkan semua yang baik. Nggak mungkin, saya belum pernah lihat. Tapi Tuhan katakan duduk di bawah kakimu, maka tidak akan ada yang bisa diambil daripada yang sudah engkau dapatkan. Saya ingat perkataan seorang hamba Tuhan yang saya kagumi, namanya sama dengan saya, David Wilkerson. Dia katakan, engkau boleh belajar, tapi yang bisa mengubah engkau duduk diam di bawah kaki Tuhan. Buku, YouTube itu nggak mungkin bisa mengubah engkau. Seminar nggak mungkin. Kadang-kadang mungkin ada banyak kesalahan, ada banyak pengkhotbah yang menyimpang. Tapi ketika kau duduk di bawah kaki Tuhan, di bawah kaki Tuhan kata dia, engkau sedang membiarkan dirimu diubahkan, dibentuk sama dia. Untuk apa? Menjadi kemuliaan bagi namanya. Ini yang saya pegang. Saya ngelihat kehidupannya luar biasa, saya hidup firmannya juga hebat. Saya katakan ini orang Tuhan pakai hebat, luar biasa. Orang yang di bawahnya dia juga menjadi orang yang sangat hebat. Dan pengajarannya semuanya sama, menjadi satu hal, tuju. Pusatnya Yesus di atas segala-galanya. Tidak ada center di mana-mana. Hari ini kalau engkau mau hidup benar di hadapan Tuhan, duduk diam di bawah kaki Tuhan itu cukup. Buat kehidupanmu benar, engkau mengerti akan firman, bukan hanya asal mengerti, tapi engkau mau belajar bersama dengan Roh Kudus. Biarkan dia yang akan mengubah kehidupanmu, yang menuntun, yang membimbing, yang mengajar engkau, yang mau engkau mengerti akan segala sesuatunya. Ayat 27. Rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu, dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku dan berpegang pada peraturan-peraturanku dan melakukannya. Makanya ketika kita duduk, Tuhan berikan hati yang baru. Saya dulu menjadi orang yang saya katakan bodoh kali ya. Ada seminar saya suka banget. Seminar di sana, di Muar saya ikut. Seminar di mana saya ikut. Tapi begitu saya pulang, kok biasa aja ya saya bilang. Saya doa, saya cari, sampai pada waktu akhirnya saya ketemu, saya duduk diam di bawah kaki Tuhan, saya mengerti. Memang sih semuanya itu bukan sesuatu yang membanggakan. Sesuatu yang benar. Apa yang disampaikan dalam nubuatan, gak ada yang terjadi. Dan orang hari ini suka dengan nubuatan. Padahal dia buat, bukan Tuhan buat. Dan kita mesti mengerti, hati-hati, hati-hati. Orang senang dengan apa yang membawa namanya. Orang senang dengan sesuatu yang wow, heboh dan hebat. Tapi hari ini Tuhan ingatkan kita, Tuhan itu hidup dalam kesederhanaan, bukan dalam kemewahan. Tuhan hidup di dalam sesuatu, mengajarkan kita untuk kita low profile di hadapan Dia.
Karena bukan kita yang ditinggikan, tapi Dia yang ditinggikan dalam kehidupan kita. Yang bisa memberi engkau berkenan ketika Dia berikan hati yang baru, roh yang baru, yang untuk membuat engkau sanggup melakukan apa yang Dia mau. Itu sebabnya Tuhan katakan, biarkan aku pulihkan hati. Yang ke-28, dan kamu akan diam di dalam negeri yang telah kuberikan kepada nenek moyangmu, dan kamu akan menjadi umatku, dan aku akan menjadi umatmu. Dan aku akan menjadi Allahmu, kata Tuhan. Ini sesuatu hal yang sangat indah dan luar biasa. Dia Tuhan menjadi Tuhan kita, kita menjadi umatnya. Kita akan diam di negeri di mana yang Tuhan sudah tentukan, di mana Tuhan akan ada satu tujuan yang Tuhan tetapkan buat kita. Hanya ketika engkau mau membiarkan dirimu dipulihkan, diberi hati yang baru, roh yang baru, sehingga engkau bisa taat melakukan. Ada banyak orang yang mengatakan, bagaimana saya bisa melakukan apa yang Tuhan inginkan? Kita masih hidup di dalam dunia ini, tapi Tuhan katakan, ketika aku berikan hati yang baru, roh yang baru, maka engkau sanggup melakukan apa yang aku inginkan. Oh, ini Tuhan hebat kok. Tuhan memberikan solusi. Tuhan memberikan jalan keluar. Dia tetapkan sesuatu, Dia berikan jalan, sehingga orang mau nggak ikutin jalan Dia. Saya percaya bahwa kita akan menjadi orang-orang yang pilihan Tuhan ketika engkau membiarkan hatimu dipulihkan, dibentuk. Sehingga engkau tidak memiliki hati yang keras, engkau tidak lagi memiliki kedagingan, segala sesuatu yang kepentingan diri sendiri, tapi semuanya untuk Tuhan. Seperti firman yang Tuhan dikatakan, bahwa apa yang kau lakukan, apa yang kau kerjakan, apa yang kau makan, kau minum, biarkan segala sesuatu untuk mendatangkan kemuliaan bagi nama Tuhan. Kita tundukkan kepala. Kita mau angkat pujian ini. Biarkan pujian ini menjadi satu pernyataan dan permohonan kita sama Tuhan. Dalam sisa hidupku ini, segarkan jiwaku selalu oleh kuasa firman dan Roh-Mu. Ubah hatiku Tuhan untuk lebih mengasihi-Mu, mengutamakan Kau Yesus lebih dari dunia ini. Kita ambil kata-kata lagi dari awal. Pulihkan aku Tuhan dalam sisa hidupku ini, segarkan jiwaku selalu oleh kuasa firman dan Roh-Mu. Ubah hatiku Tuhan untuk lebih mengasihi-Mu, mengutamakan Kau Yesus lebih dari dunia ini. Oh Tuhan Yesus, kerinduan hatiku, mutiara
memudarkan dunia. Di mataku Engkau termulia. Oh Tuhan Yesus, kerinduan hatiku, mutiara tak ternilai harta milikku. Keindahan-Mu memudarkan dunia. Di mataku Engkau termulia. Mari kita bangkit diri, katakan, oh Tuhan Yesus, kerinduan hatiku, mutiara tak ternilai harta milikku. Keindahan-Mu memudarkan dunia. Di mataku Engkau termulia. Di mataku Engkau termulia. Di mataku Engkau termulia. Ubah hati kami, pulihkan hati kami dari setiap luka, dari setiap tekanan, dari setiap dosa. Biarkan hati kami ini berkenan di hadapan-Mu. Engkau bentuk dan Kau jadikan menjadi hati yang tahir, sehingga kami siap dipakai, dibentuk oleh-Mu, sehingga terhadap dunia, bahwa kasih-Mu yang ada dalam kehidupan kami itu memudarkan dunia ya Bapa. Segala sesuatunya tidak berarti bagi kami. Segala kepentingan kehidupan kami, perasaan kami dibentuk untuk memiliki hati yang taat, takut, dan berkenan di hadapan-Mu dan melakukan segala perintah-Mu. Kami mengucap syukur. Roh Kudus, kerjakan terus, pulihkan setiap hati, sehingga mereka boleh mengalami hari-hari di mana hari penuh dengan damai sejahtera, ketenangan, bahwa mereka bisa percaya penuh kepada-Mu. Berkati Bapa, berkati setiap anak-anak-Mu yang mengalami masalah, mengalami persoalan. Engkau yang akan menolong, yang membuat mereka melihat bahwa ada sesuatu yang sedang Kau kerjakan dalam kehidupan mereka. Berkati Bapa, berkati anak-anak-Mu semua di tempat ini, berkati anak-anak-Mu di mana yang sedang bergabung. Diambilkan kemuliaan-Mu terbit atas mereka. Bapa, terima kasih, hamba menyerahkan segalanya semua hanya bagi kemuliaan nama Yesus. Dan hamba mengucap syukur dan berterima kasih. Mari kita buka kedua tangan kita. Bapa, Engkau lihat setiap tangan yang terbuka dari tempat-Mu yang Maha Kudus. Engkau arahkan tangan-Mu ke tempat ini, dan di mana anak-anak-Mu berada, di mana mereka membuka tangan mereka, berkat-Mu melimpah buat mereka dalam segala kelimpahan yang Engkau berikan. Yang terbaik Engkau berikan. Dan biarkan juga kasih daripada Yesus menyelimuti mereka, yang membuat mereka diubahkan penuh di dalam kasih karunia dan kemurahan-Mu, di kemurahan-Mu. Bapa, biarkan juga persekutuan yang manis dengan Roh Kudus mengikat mereka, mengajar mereka, membimbing, membuat mereka mengerti, yang memampukan mereka untuk melakukan segala sesuatu yang Bapa taruh dalam kehidupan mereka. Sampai pada hari kedatangan Tuhan Yesus di awan-awan yang di dalam langit. Roh Kudus menyempurnakan kita semua dalam Kristus Yesus. Seperti yang Bapa inginkan, kita semuanya ada sempurna dan ada akan bersama-sama dengan Yesus selama-lamanya. Sampai pada kekekalan, sampai Maranatha. Tuhan memberkati. Yang diberkati sama-sama katakan amin. Tuhan memberkati.